Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah semata, pada hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 1 Jumadal Akhirah, bertepatan dengan 12 April tahun 2013, kita berkumpul di masjid yang kita cintai bersama, Masjid Al-Muhajirin wal Ansar, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, dan dalam acara daurah ilmu mustalah hadis. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi salah satu sebab limpahan rahmat akan tercurah kepada kita semua. Jemaah rahimakumullah, sesungguhnya orang-orang yang mempelajari ilmu syar'i dan juga orang yang mendakwahkannya di jalan Allah ini tidak diragukan, mereka adalah bagian dari orang-orang yang berjihad. Oleh karena itu dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma min amalin afdalu min talabil ilmi idza sahhatin niyyah. Tidak ada satu amalan yang lebih mulia daripada menuntut ilmu apabila niatnya benar. Demikian juga Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, la a'lamu ba'da an-nubuwati afdalu min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui setelah zaman kenabian yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu syar'i. Nah, jemaah rahimakumullah, karena agungnya amalan ini menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah kepada jalan Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ucapan yang paling baik adalah ucapan yang di dalamnya terkandung seruan dakwah. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, daurah kita, daurah ilmu mustalahul hadis, mempelajari ilmu hadis, itu suatu kebutuhan yang primer sebenarnya. Kenapa? Karena keterkaitan ilmu hadis dengan Nabi kita yang kita cintai,
dan wajib kita mencintai beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perkara yang agung, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dasar dan pondasi agama kita setelah Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Quran tidak akan mungkin dapat kita pahami dengan benar apabila kita tidak mempelajari hadis Nabi. Sedangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan sempurna bila kita tidak mengetahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif, hadis yang lemah, hadis yang tidak bisa dijadikan sandaran atau dalil. Jamaah rahimakumullah, para peserta daurah, a'azani Allah wa iyyakum. Apa tujuan kita mempelajari ilmu mustalahul hadis? Apakah kita ini ingin menjadi ahlul hadis? Ya tentunya untuk menjadi ahlul hadis itu membutuhkan takhassus, kesungguh-sungguhan, ya, keseriusan, semangat yang tinggi, dan dibutuhkan kerja keras. Adapun dengan daurah kali ini, daurah mustalahul hadis, paling tidak ada 3 tujuan kita. Yang pertama, agar kita mengetahui istilah-istilah yang sering disebutkan oleh para ulama dalam penilaian suatu hadis, atau bahkan terkadang kita sering mendengar para asatidzah, ya, para ustadz mengatakan hadis ini sahih, hadis ini mutawatir, hadis ini dhaif, hadis ini hasan li ghairi, dan seterusnya. Sementara terkadang orang tidak memahami apa sih yang dimaksud hadis ini hasan li ghairihi, hadis ini dikatakan dhaif. Emang kenapa kalau dhaif? Apakah hadis yang dhaif itu bisa dijadikan sandaran, dijadikan dalil? Nah, itu akan terjawab dengan kita mempelajari ilmu mustalahul hadis, sehingga tidak aneh di telinga kita ketika seseorang ustadz yang menyampaikan hadis lalu disebutkan kedudukan hadisnya. Ini tujuan yang pertama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun tujuan yang kedua dari kita mengadakan daurah ilmu mustalahul hadis, karena kita dapati khususnya di negeri ini atau di zaman ini secara umum, banyaknya orang-orang yang membawakan hadis-hadis yang lemah, bahkan hadis-hadis yang palsu. Berarti dia telah berdusta atas nama Nabi SAW. Padahal berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW adalah perbuatan dosa besar, bahkan diancam dengan neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah SAW, dia berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Begitu juga kata Mughirah. Al-Mughirah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna kadziban alayya laisa ka kadzibin ala ahadin
Sesungguhnya kata Nabi, ya, sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas nama orang lain. Ya, beda. Berdusta atas nama Rasulullah. Misal mengatakan Nabi bersabda, padahal Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Ya, kata beliau, berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas nama orang lain. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Karena barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka atau dari neraka. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, dengan mempelajari ilmu mustalahul hadis tentunya akan membuat kita lebih berhati-hati di dalam menyampaikan suatu hadis. Tujuan yang ketiga dari tujuan mempelajari ilmu mustalahul hadis adalah untuk merasakan bagaimana perjuangan para ulama hadis, ya, di dalam membela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan yang sangat besar yang patut untuk disyukuri. Bagaimana letihnya mereka di dalam mengumpulkan hadis, ya, bagaimana upaya mereka untuk mencatatnya, memeriksa satu hadis, dan juga meneliti para perawinya hingga diketahui mana perawi yang thiqah dan mana yang tidak. Dan kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara hal penting untuk diketahui adalah tidaklah ilmu hadis dipelajari di suatu negeri melainkan akan sedikit kebid'ahan yang ada pada negeri tersebut, ya. Dan sebaliknya, apabila tidak dipelajari hadis, tidak disebarkan ilmu hadis, maka kebid'ahan itu akan merajalela. Nah, di sini yang penting kita ingat, ya, tidaklah ilmu hadis itu dipelajari di suatu negeri melainkan akan sedikit kebid'ahan yang ada pada negeri tersebut. Kenapa demikian? Karena ilmu hadis adalah parameter untuk memilih antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Sedangkan tersebarnya kebid'ahan, faktor utamanya adalah keberadaan hadis-hadis dhaif yang tersebar di kalangan manusia. Sebagaimana dikatakan Al-Hasan bin Thawab rahimahullah, dia berkata, qala li Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal kepadaku, berkata, ma'a'lamu nasal yaum fi zamanin ahwaj minhum ila talabil hadis min hadha zaman. Kata Imam Ahmad, tidak ada suatu zaman di mana manusia lebih butuh untuk belajar hadis dari zaman kita sekarang ini. Ini diucapkannya di zaman siapa? Imam Ahmad. Lalu beliau bertanya, ya, Al-Hasan bertanya, kenapa demikian wahai Abu Abdullah, kunyahnya Imam Ahmad? Beliau menjawab, qal zaharatil bid'ah, karena banyaknya muncul kebid'ahan. Faman lam yakun indahu hadis waqa'a fiha. Oleh karena itu, seseorang yang tidak mempelajari ilmu hadis, dia akan mudah terjatuh ke dalam bid'ahan tersebut. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya nanti akan dijelaskan oleh para asatidzah, ya. Ini sebagai muqaddimah dari saya selaku ketua DKM Masjid Al-Muhajirin wal Ansar. Di daurah kesempatan ini akan berlangsung selama 3 hari biiznillah ta'ala, sejak sore hari ini, yaitu Jumat 1 Jumadal Akhirah bertepatan dengan 12 April 2013 sampai hari Ahad malam, ya,
3 Jumadil Akhirah bertepatan 14 April 2013 biiznillah taala. Adapun pemateri hari ini, ya, di sore hari ini, karena al-Ustaz, pemateri utama al-Ustaz Dzulqarnain hafizahullah taala masih dalam perjalanan, sehingga sore hari ini akan diisi oleh al-Ustaz Abdul Bar hafizahullah taala, dan semoga nanti malam apabila al-Ustaz Dzulqarnain telah bersedia untuk langsung mengisi acara daurah, atau apabila beliau masih letih karena baru tiba dari tanah suci melaksanakan umrah, akan diisi oleh al-Ustaz Sufyan hafizahullah taala. Nah, maka kami dalam pembukaan ini atas nama panitia mengucapkan ahlan wa sahlan kepada para penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi upaya kita semua, ya. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, karena kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini yang dapat kami sampaikan dalam pembukaan acara daurah pada kesempatan ini, dan kepada al-Ustaz Abdul Bar hafizahullah taala, waktu dan tempat kami persilahkan.